Sukses bukan untuk orang yang penakut, ya kan? Sukses itu untuk orang yang pemberani. Yang lemah mending minggir dulu aja, skip aja video ini. Cari video lain yang lebih menghibur mungkin, ya kan? Yang buang-buang waktu di sana silahkan. Tapi intinya sukses bukan untuk orang yang penakut. Dunia itu tidak ramah untuk yang lemah mentalnya. Dunia itu sangat kejam, ya kan? Tidak ada jaminan dunia ini memanjakan kita, nggak ada. Kita tuh hidup seperti bertempur, teman-teman. Kayak sedang berperang satu sama lain. Antar marketplace, antar brand owner, ya kan? Antar produk branding yang sama-sama punya produk. Misal, si brand A punya hijab, jualan hijab, ya kan? Brand B jualan hijab juga. Ketika toko ini naik, dia berhasil ngebantai toko B. Ya kan, hidup tuh saling bantai. Kayak saya, misal saya punya studio, ya font saya naik. Pasti ada studio-studio lain yang terbantai. Makanya teman-teman nggak ada tuh yang mentalnya lemah, yang mentalnya bener-bener nggak bisa buat untuk maju, nggak berani gitu. Mending minggir aja dulu, ya kan? Harus berani. Tidak ada jalan lurus, teman-teman. Tidak ada jalan lurus menuju sukses. Yang ada itu jalan yang berdarah-darah, jalan yang penuh rintangan, penuh cacian, penuh makian, penuh bulian, penuh hinaan, ya kan? Harus nggak makan, harus ngelawan masalah, ya kan? Harus bisa membuktikan pembuktian kalau kita tuh nggak salah gitu. Itu memang nggak ada yang enak-enak aja hidup tuh. Hidup tuh bener-bener nggak ada jalan lurus. Semuanya itu penuh tikungan, penuh jalan yang terjal. Kalau hidupnya lurus-lurus aja ya mungkin anaknya konglomerat mungkin, anaknya pejabat ya mungkin, ya kan? Atau anaknya yang punya duit, ya tinggal minta, dia pagi-pagi berak, ya kan? Terus dia makan, main nongkrong sama teman-teman, ngopi, ngobrol, pulang, main game, gitu aja tiap hari. Apa esensi hidupnya? Ya kan? Nggak ada. Ya, jadi teman-teman harus berani gitu loh. Jadi kalau misalnya sekarang di menit ini teman-teman masih punya rasa takut, mending minggir dulu aja, skip, ya kan? Mending mati aja lah gitu. Saya bilang. Jadi penakut itu pasti gitu loh, pasti akan menjadi target sasaran. Sasaran empuk, teman-teman. Misal, kita takut nih, kita dikit-dikit mau mulai sesuatu itu takut. Kita mau usaha di pinggir jalan, misal usaha apa percetakan. Ah, nanti takut ada ormas, nanti takut ada pungli, nanti takut ada preman. Ya kapan mulainya? Ya kan? Nanti bakal ditindas, teman-teman. Orang yang penakut tuh pasti ditindas sama yang mana? Yang kuat. Yang kuat tuh siapa? Yang punya duit, yang punya uang, yang punya uang banyak. Bukan yang badannya gede, bukan. Dunia ini beda. Memang kalau dulu, zaman dulu ya, itu yang disegani itu yang orang yang berotot. Yang orang yang nggak punya otot atau yang kurus-kurus itu pasti takut sama orang yang badannya besar. Tapi sekarang beda ceritanya. Ya kita misal tabrakan aja di depan-depanan ya, saya pakai Avanza, depannya itu pakai Pajero. Secara mental aja, ini udah pakai Pajero gitu loh. Biasanya orang yang nggak punya duit itu takut dengan orang yang punya duit. Jadi untuk membeli suatu keberanian itu pun ya harus punya duit gitu. Dan dengan apa? Ya berani. Jangan takut. Baru mulai udah takut. Ya misal sekarang saya dulu cari penghasilan nggak ada lagi, susah gitu. Zaman ngontes mati, nggak ada pemasukan sama sekali. Saya keliling Tasik, ketemu pengusaha A, B, C, D, E, F gitu kan. Ada pengusaha tas, ada mukena, ada apalagi macam-macam, sendal, sepatu kan, herbal. Yang paling yang menguntungkan menurut saya herbal. Herbal saya ambil, saya maksimalin di herbal. Begitu saya beraniin diri, itu saya beraniin diri ketemu orang-orang, ketemu orang-orang baru, dan mereka itu bos-bos lah bisa dibilang. Saya pakai motor gitu ya, mereka untungnya gitu ya menerima gitu loh. Saya datang, saya disambut, diterima, saya menawarkan diri mau menjualkan atau memarketingkan produknya. Akhirnya bisa berjalan dan ketemu salah satunya di herbal. Saya berani memulai itu, ya kan? Terus dari herbal, ya kan? Saya dapat uangnya. Saya beranikan diri untuk apa? Untuk memulai membuat font, ya kan? Membuat produk digital berupa font. Dari modal herbal itu saya kumpulkan gitu. Terus saya mulai tuh di font. Ya walaupun awal-awal itu berdarah-darah, 3 bulan pertama itu hasilnya nol. Gak ada uangnya. Saya begadang 2 hari sekali lagi saya tidur gitu loh. Bahkan tidur tuh cuman hitungan 1 jam 2 jam.
saya maksimalin pembuatan font, ya kan. Kerningnya saya maksimalkan, previewnya saya upload. Sketsa waktu itu saya masih beli. Intinya saya mulai, walaupun terus kemudian saya kena kasus copyright, ya kan. Akhirnya ada yang menuntut, tapi saya nggak takut. Di situ saya berani, saya langsung telepon orangnya, maunya gimana diselesaikan baik-baik. Ya masalah minta denda ya silahkan, nggak apa-apa. Yang penting udah saya lawan permasalahannya, bukan mundur atau bukan saya kabur menghindari masalah, bukan. Saya lawan, saya hadapi permasalahan tersebut. Ya, karena saya nggak takut gitu loh, sama-sama manusianya, ya kan. Walaupun waktu itu saya dibully habis-habisan, tapi nggak masalah. Saya masih bisa berani untuk menyelesaikan masalah itu, saya tanggung jawab gitu loh. Itu jadi teman-teman yang masih takut sekarang, ya udah pasti akan mati dengan sendirinya. Dalam arti ya udah, mau mulai apa-apa aja takut, mau ketemu orang takut, mau meeting sama orang baru takut, ya kan. Ya nggak ada perkembangan hidupnya. Sekarang ya saya habis dapat font, dapat Canva, ya kan. Saya mulai tuh usaha Canva, saya mulai kemarin bahkan jualan hijab, ya kan. Saya bikin brand, langsung Shopee Mall. Begitu udah Shopee Mall, ya produksi kan gagal produksi. Itu gagal produksi senilai 300 juta, hilang melayang. Tapi saya takut, saya berani gitu, saya berani beli lagi bahannya, saya berani produksi lagi senilai uang yang sama dari gagal produksi itu, saya berani mulai lagi, ya kan. Terus dengan menyalakan kamera ini pun saya berani gitu loh, saya berani membuat video ini, saya berani berbicara suka-suka saya, ya kan. Apa yang saya mau sampaikan ya saya sampaikan, ya silahkan teman-teman sortir, yang baik tinggal ambil, yang buruk tinggal buang, ya kan, beres. Mau hidup biasa-biasa atau mati-matian sekalian. Kalau misalnya hidupnya biasa-biasa aja, ya kayak tadi, misal bangun tidur, makan, kuliah atau sekolah atau kerja, ya kan. Habis kerja terus main game, nah malamnya nongkrong sama teman-teman, udah aja gitu. Ya itu nggak ada serunya, ya kan. Saya dengar banyak cerita seru gitu loh dari orang banyak, dan kebanyakan cerita seru itu datang dari mulut siapa? Pengusaha, atau dari mulut yang memang orangnya nggak ada takut-takutnya gitu loh untuk memulai suatu hal. Dia mau bisnis apapun mulai itu, dan ceritanya tuh menarik teman-teman, seru gitu loh. Nggak bisa makan, nggak bisa bayar utang berapa tahun kan, berapa duit itu utangnya, miliaran, sampai jual rumah, jual sawah, jual kebun, jual asetnya, bangkit lagi, dipalak ini, dipalak itu, ditodong pistol. Wah itu ceritanya seru. Itu kebanyakan ya orang yang berani. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja, ya itu tadi, membosankan hidupnya. Saya dengar cerita yang begitu membosankan, saya nggak seru lagi dengarnya gitu. Saya lebih baik skip aja. Tapi kalau misalnya saya nyari di YouTube video yang memang seru menurut saya, kisah hidup apalagi, ya saya tonton gitu loh. Gimana kisah Jack Ma awal kali merintis, ya kan, seru gitu. Daripada kisah orang yang baru lulus udah kerja gaji UMR, ya nggak membosankan. Serunya di mana, ya kan. Itu jadi keberanian memulai, ya kan, harus mulai dulu. Kalau misalnya teman-teman mulai berani memulai, ya pasti ada jalan, yang jalan itu bahkan tak terlihat sebelumnya. Misal teman-teman bingung nih jualan, contoh bikin nasi, ya kan, usaha nasi Padang contoh, ya kan. Ini nggak ngerti nih cara masaknya, ya cari orang yang bisa masak. Begitu udah beres, cari marketingnya gimana caranya. Terus itu secara nggak langsung nanti bakal diarahkan nih, ketemuin orangnya, ininya, itunya, sampai nanti tiba-tiba berhasil gitu. Memang nggak mudah, memang berdarah-darah gitu loh, tapi setidaknya pasti ada jalan gitu. Saya waktu itu modal nekat aja, keliling kota Tasikmalaya kan, saya keliling cari pengusaha-pengusaha, ketok pintu rumah-rumahnya, ngobrol depan muka, tatap muka, ya kan, tawarin diri, saya mau marketingin produknya punya apa aja, berapa persentasenya, kita obrolin gitu. Saya berani gitu di waktu itu. Dalam keadaan saya 8 bulan nggak dapat gaji, 8 bulan saya nggak dapat pemasukan sama sekali waktu itu. Ya kan, makan ya jual aja yang ada, ya kan, tabungan ya habis. Tapi saya berani mulai gitu. Jadi buat teman-teman, buang rasa takut dan mulailah sekarang juga. Jangan dinanti-nanti, sekarang.